Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisa Rahma Nurina dan teman saya Nadia Aulia Azhara, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, kami sudah bersama dengan Ibu Wulan Nur Afifah yang menggantikan kepala sekolah karena beliau berhalangan diwawancara pada kali ini. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah ingin mengetahui bagaimana kultur yang ada di sekolah negeri 8 Depok, lalu struktur organisasinya seperti apa, serta implementasi pembelajarannya dan kegiatannya bagaimana. Baik Bu, yang pertama mengenai kultur atau karakteristik setiap sekolah dan setiap siswa itu tentu berbeda. Apakah di SMA Negeri 8 ini ada karakteristik khusus yang ditanamkan kepada para siswanya? Ya, untuk di SMA Negeri 8 Depok sendiri, kita mempunyai kegiatan pembiasaan untuk membentuk karakter siswa-siswi di SMA Negeri 8 Depok. Jadi dengan ada beberapa kegiatan, misalnya seperti ada Giat Tadarus, ada gerakan literasi, terus ada sholat duha juga, terus ada yang pasti kalau misalnya upacara itu udah ada pasti ya gitu kan, cuman itu adalah salah satu kegiatan yang pasti terus dilaksanakan setiap minggunya di SMA 8 untuk membentuk karakter diri dari siswa-siswa SMA Negeri 8 Depok seperti itu. Ini bisa Ibu menjelaskan tentang struktur organisasi dan tata kerja di SMA 8 ini bagaimana? Ya, kalau untuk di tingkat siswa-siswi itu sendiri, pasti di sekolah itu ada OSIS-nya ya, ada MPK OSIS, di mana MPK OSIS itu merupakan organisasi yang menaungi siswa-siswi gitu kan, untuk memberikan apresiasi setiap siswa-siswi, jadi melalui OSIS ini, seperti itu. Terus ada MPK juga, nah MPK di sini bekerja sama dengan OSIS, biasanya dia setingkat dengan OSIS. Terus di bawahnya itu ada di bawah OSIS dan MPK itu ada kegiatan ekstrakurikuler yang dinaungi di SMA Negeri 8. Selanjutnya Bu, seperti yang kita ketahui, untuk mendisiplinkan setiap siswa biasanya diperlukan peraturan atau tata tertib. Bisa Ibu jelaskan contoh tata tertib yang ada di sekolah dan bagaimana implementasi dan realisasinya di lapangan? Apakah berjalan dengan baik atau ada kendala yang dihadapi? Ya, untuk masalah peraturan mengenai kedisiplinan yang berlaku di SMA 8 Depok itu, pertama-tama itu kita mulai dari jam masuk sekolah. Ya, jam masuk sekolah itu biasanya jam 6.45. Itu siswa-siswi sudah wajib harus ada di sekolah. Karena apa? Nanti dari jam 6.45 itu sampai jam 7 itu biasanya ada kegiatan pagi tadi. Kita dibantu dengan anak OSIS dan MPK tadi itu mempunyai namanya Gadis Gerakan Kedisiplinan, di mana bagi siswa-siswi yang terlambat itu akan ada sanksinya. Sanksinya itu apa gitu kan? Sanksinya itu juga balik lagi untuk ke karakter siswa-siswi SMA Negeri 8 Depok. Yang pertama itu karena SMA Negeri 8 Depok itu adalah sekolah adiwiyata, jadi nanti bagi siswa-siswa yang terlambat ini dia akan membantu gitu kan, membantu para karyawan dan OB di SMA 8 ini untuk bebersih dulu sebentar. Kegiatan kebersihan tersebut dilanjutkan dengan itu setoran hafalan surat-surat pendek seperti itu. Dan itu berjalan dengan sangat baik di sini dan termasuk yang memberikan efek jerah kepada anak-anak seperti itu. Di jam 6.45 itu kan ada siswa yang terlambat gitu. Kemudian di saat berapa lama waktunya yang diberikan untuk sanksinya itu Bu? Kemudian siswa yang terlambat itu kapan bisa masuk ke kelasnya? Masuk ke kelas. Itu 1 jam pelajaran, jadi selama 45 menit. Jadi ketika jam pergantian ke jam kedua, baru siswa-siswa itu diperbolehkan untuk masuk ke kelasnya. Jadi jam pertamanya itu yang terlambat nggak diperbolehkan masuk gitu, Bu? Masuk ke kelas, iya, karena ini udah berdasarkan kesepakatan juga dengan guru-guru di sini gitu kan. Karena kalau misalnya terlambat itu kan kadang-kadang suka mengganggu pembelajaran ya ketika dia tiba-tiba. Jadi dia diperbolehkan masuk ketika pergantian jam kedua, seperti itu. Untuk acara formal seperti upacara itu, yang mengatur biasanya dari OSIS atau dari guru-guru, Bu?
Biasanya nanti kalau untuk upacara itu guru-guru beserta OSIS gitu kan bersama-sama gitu kan untuk mengatur jalannya upacara. Dan biasanya juga guru-gurunya sih lebih kepada ke wali kelas ya. Jadi kita menggerakkan wali kelasnya untuk ibaratnya menertibkan siswa-siswi di kelasnya masing-masing seperti itu. Dan kalau OSIS itu ya untuk melihat apa namanya kayak ketertiban itu misal dari atributnya lengkap atau tidak seperti itu. Kalau untuk kegiatan di dalam upacaranya itu ada apa aja, Bu? Setahu saya kan dulu setelah upacara tuh ada pengalungan medali dan pemberian penghargaan. Apakah itu masih ada sampai sekarang? Iya, sampai sekarang itu masih ada gitu di SMA 8 itu. Jadi kebiasaannya setiap habis upacara itu kan berjalan seperti biasa. Nah, di akhirnya itu nanti ada pengumuman-pengumuman gitu kan, pengalungan medali gitu kan, dan pemberian penghargaan itu biasanya adalah untuk anak-anak yang mengikuti kejuaraan atau lomba gitu. Biasanya kan dari eskul tuh. Nah, biasanya ketika mereka menang gitu kan, nanti sebagai apresiasi untuk mereka kita umumkan ketika selesai upacara seperti itu. Baik Bu, mengenai kurikulum, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi seperti ini, Menteri Pendidikan mengeluarkan kurikulum darurat. Lalu bagaimana pelaksanaannya di sekolah ini? Apakah pembelajarannya mengacu pada kurikulum darurat yang dikeluarkan oleh Pak Menteri atau menggunakan kurikulum yang biasanya sebelum pandemi ini? Ya, untuk kurikulum yang berlaku di SMA 8 ini gitu kan, karena kita termasuk ke dalam Depok itu kan masih masuk ke dalam zona merah ya di tengah pandemi ini. Jadi kita menggunakan kurikulum darurat seperti itu, mengacu pada peraturan Menteri. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi memberikan pemahaman kembali kepada siswa yang mungkin kurang paham, yang apalagi belajarnya menggunakan Zoom meeting seperti ini ya Bu ya, dan nggak seefektif di tatap muka itu seperti apa Bu? Ketika ada siswa yang tidak mengerti materi gitu ya di tengah pembelajaran gitu kan, kita jadi pendekatannya itu ketika ada yang seperti itu kita pendekatannya secara personal, jadi langsung ditanyakan ke anaknya. Kalau untuk saya sendiri ya gitu kan, karena kan mungkin setiap guru itu pasti berbeda-beda gitu kan cara pendekatannya dengan siswa. Kalau saya sendiri gitu kan ketika pembelajaran gitu kan pasti selalu mengadakan diskusi terbuka di forum gitu kan, mengenai apa sih yang masih tidak dimengerti gitu kan, jadi boleh didiskusikan di forum. Nah, nanti di akhir pembelajaran itu saya kayak ada semacam kuis gitu kan untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa-siswi terhadap materi yang saya sampaikan. Misalnya ada materi yang emang masih tidak dimengerti, di situ saya akan menjelaskan lagi seperti itu. Jadi selain itu, cara Ibu memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa itu, apakah Ibu selalu memberikan tugas atau bagaimana, Bu? Enggak, saya bukan yang selalu memberikan tugas gitu kan. Karena salah satu kendala juga kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini adalah siswa itu sering mengeluh gitu kan dengan banyaknya tugas gitu kan, dengan tenggat waktu yang ibaratnya tuh minim gitu kan. Nah, kalau saya itu ketika memberikan tugas gitu hanya sekali saja. Jadi nggak setiap pertemuan memberikan tugas. Jadi di sini saya juga belajar jadi kreatif ya gitu kan sebagai pengajar itu. Jadi kita tetap mengajar, tetap menjelaskan, tapi dengan metode atau dengan cara yang lain. Misalnya melalui video pembelajaran atau enggak saya bikin podcast seperti itu. Jadi menampilkan tayangan PowerPoint tapi tetap ada penjelasan dari saya melalui podcast seperti itu. Yang terakhir Bu, mengenai ekstrakurikuler, ada apa aja sih Bu ekstrakurikuler di SMA 8 ini? SMA 8 ini ekstrakurikulernya termasuk yang lumayan banyak ya. Di sini ada 23 ekstrakurikuler, banyak mengikuti perlombaan minatnya. Dan yang paling banyak minatnya itu ada itu paduan suara, terus eskul permainan bola, dan juga eskul keagamaan seperti Rohis dan Rokris gitu. Baik Bu, cukup sekian wawancara kami. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Bu. Ya, sama-sama ya dan Kalisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Kalisa Rahmanurina, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, saya sudah bersama dengan Pak Priza Taufik sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Depok, yang mengajar kelas 11 dan 12 ya Pak. Oke, menurut Bapak, secara umum bagaimana karakteristik siswa yang Bapak ajarkan di kelas 11 dan 12? Oke, secara umum untuk karakteristiknya tentu saja pasti memiliki perbedaan ya. Yang mendasar pertama dari sikap, kemudian dari pergaulan, kemudian dari prestasi juga mungkin terdapat perbedaan begitu. Nah, jadi untuk kelas 11 dan kelas 12 ini, untuk di kelas 12 karena saya pernah mengajar mereka di kelas 10 ya 2 tahun yang lalu, jadi saya sudah sedikit paham karakteristiknya. Jadi anaknya jauh lebih aktif gitu ya, kemudian biasanya jauh lebih ikut untuk berpartisipasi dibandingkan dengan ya memang untuk anak kelas 11 yang tahun ini seperti itu. Jadi kelas 11 dan 12 ini cukup aktif ya Pak, namun yang lebih dominan itu di kelas 12-nya gitu. Iya. Mengenai peraturan atau tata tertib, apakah ada peraturan khusus yang Bapak berikan untuk siswa? Contohnya seperti tidak boleh telat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, dan sanksi apa yang Bapak berikan? Oh, jelas ya. Untuk misalkan terlambat masuk, kalau misalkan saya memiliki perjanjian dengan siswa sebelumnya, seandainya telat masuk lebih dari 10 menit, nah biasanya kalau sedang tidak PJJ ya, itu ya mungkin saya berikan hukuman misalkan berupa nyanyi atau dan lain sebagainya, membaca puisi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya untuk PJJ, karena PJJ ini kan sistemnya berbeda ya, melakukan kelas secara paralel gitu. Kemudian terkadang ketika misalkan kita seperti ini nih ya, sedang wawancara atau misalkan sedang mengajar melalui ini daring begitu. Nah, ketika kita menyampaikan materi, misalkan saya menyampaikan slide PowerPoint begitu ya. Nah, itu pasti akan terganggu oleh siswa yang masuk. Maka dari itu biasanya kalau siswanya itu telat dan lebih dari 10 menit, ya akan saya abaikan. Tidak akan saya izinkan untuk masuk. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Di saat pandemi COVID-19 ini Pak, bagaimana sistem pelaksanaan KBM? Apakah ada kendala yang terjawab dan bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? Kendala banyak gitu ya. Jadi kendalanya ya kalau misalkan untuk PJJ ini, pertama selain ada pada kita sebagai juga pada siswa yang pertama itu sudah jelas banget kuota gitu ya. Nah, anak-anak ini pasti memiliki kuota yang terbatas. Mereka juga masih meminta kepada orang tua begitu kan. Apalagi kondisi ekonomi dari setiap siswa itu sangat berbeda gitu ya. Jadi ya sangat-sangat heterogen begitu. Jadi kita tidak bisa juga memastikan bahwa anak tersebut selalu bisa mengikuti PJJ dengan lancar begitu. Contohnya seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Ketika misalkan ada siswa yang telat, ternyata karena masalah kuota misalkan yang belum terisi, atau misalkan masalah pulsa yang tidak mencukupi, nah itu juga menjadi masalah. Nah itulah tantangan terberatnya begitu ya. Jadi tidak semua pelajaran itu kita sistemnya itu selalu daring gitu. Nah ada pula yang sistemnya luring dengan bantuan ya aplikasi Google Classroom. Berarti Bapak tidak selalu memberikan KBM itu selalu menggunakan aplikasi via video ya? Karena itu meringankan beban siswa. Ya ibaratnya menguras kuota anak-anak ya. Jika memang kuota anak-anak itu ya sangat sedikit ya, apalagi kan anak-anak SMA rata-rata ya paling besar mungkin 5 giga gitu kan, 10 giga. Ya seandainya saja 14 mata pelajaran ya, semuanya itu Google Meet gitu ya, otomatis siswa juga akan merasa sangat keberatan gitu. Nah, kemudian solusinya seperti apa? Nah, solusinya ya kita sebagai guru bisa membuat salah satu media pembelajaran ya dengan menggunakan video. Nah, kita membuat video yang video tersebut direkam, ya, baru kita share misalkan melalui link YouTube, melalui Google Classroom secara langsung, dan tentunya itu juga dianalisis
kapasitas atau file besar videonya itu berapa sih. Mau tidak mau kita ya sebagai guru juga harus agak sedikit pengertian gitu ya, misalkan file tersebut dikompres gitu kan sampai misalkan 40 MB maksimal begitu. Nah jadi sarannya dan apa yang di SMA 8 lakukan ya seperti itu begitu. Setelah melaksanakan KBM nih Pak, apa terdapat siswa yang menunjukkan ketidakpahamannya terkait materi yang baru saja dipelajari? Oke, untuk penunjukan ketidakpahamannya ada ya. Yang pertama itu melalui penanggung jawab pelajaran di kelasnya masing-masing. Misalnya ada siswa yang sebagai PJ mata pelajaran itu menyampaikan kepada guru mata pelajaran tersebut, Pak ada pertanyaan dari siswa, misalnya siapa, kemudian pertanyaannya apa. Nah baru kita bisa membalasnya melalui WhatsApp. Ada juga yang bisa menjawab melalui atau bertanya melalui kolom komentar di Google Classroom. Nah seperti itu. Jadi ada 3. Yang pertama melalui penanggung jawab mata pelajaran, yang kedua melalui Google Classroom, dan yang ketiga, nah itu melalui soal evaluasi yang kita berikan. Begitu. Dulu nih materi yang kemarin, sambil kita juga ibaratnya melakukan evaluasi lagi. Ternyata dari kelas ini banyaknya tidak bisa di nomor berapa, atau misalnya tidak bisa kita misalkan menjawab soal ataupun ada materi yang belum dipahami secara bersama-sama seperti itu. Baik Pak, cukup sekian wawancara saya dengan Pak Priza selaku Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 8 Depok. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ali Azhara dan teman saya kami harus menerima dari mahasiswa PGSI UHK ini mewawancara kamu sebagai alumni dari SMA Negeri tahun 2020. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Nah, bagaimana perasaan kamu sebagai angkatan tahun 2020 yang pastinya ini berbeda dengan angkatan yang sebelumnya? Untuk perasaannya sih senang ya Kak, karena bisa lulus di tahun ini. Kalau selebihnya sih ada sedihnya juga, karena kan perpisahan ini nggak diselenggarain juga dari sekolah, nggak bisa ketemu juga sama teman-teman karena ada wabah COVID. Ketika kamu masih di SMA 8 nih, bagaimana sih pelaksanaan KBM yang kamu rasakan pada saat tatap muka maupun saat PJJ atau online? Selama untuk tatap muka, saya pikir itu efektif ya Kak, karena ngerasa juga banyak sama teman-teman gitu, kayak lebih berekspresi aja kalau di tatap muka. Kalau di daring sih kurang ya Kak, karena menurut pengalaman yang saya dapat itu kalau daring kayak terbata-bata gitu internetnya, mungkin ada yang terputus atau ada jaringan yang nggak nyambung, jadi kurang. Kalau dari pemberian tugasnya gitu gimana? Apa selalu diberikan tugas? Kalau daring itu ya selalu dikasih tugas, tapi untuk jeda waktu pemberian tugas tuh kayak singkat Kak, gitu. Jadi satu tugas belum selesai, ada lagi tugas yang lain. Nah, terus saya mau nanya nih, bagaimana tanggapan kamu mengenai kebijakan pemerintah bahwa UN ditiadakan tahun ini? Dan bagaimana sih sekolah menentukan kelulusan di angkatan kamu? Menurut saya untuk kebijakan pemerintah meniadakan UN tahun ini tuh baik ya Kak, karena para siswa dan siswinya itu tidak terlalu memfokuskan gitu, kayak memfokuskan diri terhadap UN tersebut gitu. Terus untuk sekolah kamu sendiri menentukan kelulusannya bagaimana? Menurut saya kalau untuk menentukan kelulusan dengan tidak menggunakan nilai UN itu kayaknya diambil dari nilai-nilai ujian sekolah, ujian harian, dan praktikum yang telah dikerjakan sebelumnya. Nilai ujian sekolah ya. Ketika kamu masih bersekolah nih di SMA 8, peraturan apa sih yang paling berkesan sehingga dapat berpengaruh baik tentunya ya terhadap diri sendiri? Untuk peraturan yang saya ambil selama sekolah di SMA Negeri 8 itu lebih ke disiplin waktu ya Kak. Kayak untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum gerbang ditutup dan KBM dimulai.
ketika kamu masih jadi SMA 2 kan kamu ikut ekskul. Iya, ikut. Ekskul apa? Untuk ekskul yang saya ikuti itu di bidang olahraga, Kak, di bola voli. Terus pada masa pandemi kayak gini, itu ekskulnya masih tetap berjalan atau enggak? Sesuai dengan arahan pelatih untuk wabah COVID ini, bola voli dihentikan dulu untuk latihannya. Ikutin arahan pelatih aja, Kak. Apakah tunggu COVID selesai atau gimana? Oke, cukup sekian wawancara kami dengan Salsabila ya, alumni SMA Negeri 8 lulusan tahun 2020. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.